Kita sekarang nggak habis pikir, dia padahal baik, tapi kok umurnya pendek, ya ampun, kalau bisa umur panjang dia baik banget orangnya. Ya emang gak ada urusan tubuh sama jiwa. Dia walaupun dia jiwanya baik, tapi dia nggak jaga makan, orang yang baik ini bisa sakit. Orang yang baik nggak sakti gitu loh. Dikatakan bahwa, oh kamu karena fobia kecoa, berarti kamu nggak layak masuk surga gitu. Sering beredar pernyataan bahwa orang kalau depresi itu karena penyebabnya kurang ibadahnya. Nah ini saya harus menjelaskan supaya kita tuh nggak menghakimi. Pertama-tama saya ingin sampaikan kalau kita nggak bisa membantu, sudahlah nggak bisa bantu, jangan ngomongin, jangan menghakimi. Kalau ada tetangga, teman kita yang depresi, kalau kita nggak bisa bantu, nggak bisa meringankan beban beliau, ya sudah, jangan menghakimi. Kalau nggak bisa bantu ya diam. Orang-orang yang depresi bukan karena kurang ibadahnya. Saya berani ngomong begini karena sudah banyak contoh yang bukan kata orang ya, yang saya dengarkan langsung curhatannya. Kan berawal dari banyak pernyataan, oh kamu depresi ya, berarti kamu kurang iman, kamu kurang ibadah nih. Ya ampun, itu pernyataan yang zolim. Kenapa saya bilang zolim? Karena nyata-nyata ada orang yang ngomong sama saya, mas aku gak usah ibadah lagi deh sekalian, gak usah. Percuma aku ibadah juga dihakimi aku kurang iman katanya. Akhirnya dia berhenti ibadah, dia capek katanya. Gini, manusia itu punya tubuh, pikiran, perasaan, alam bawah sadar, dan rohani. Itu semua foldernya beda-beda loh. Apakah dengan Anda bersembahyang yang Anda beribadah yang sangat-sangat taat, lalu Anda gak butuh makan, gak butuh mandi, gak butuh ke pangkas rambut kalau sudah panjang rambutnya, gak butuh dokter gigi ketika sakit gigi, kan gak gitu. Itu kan tubuh juga harus dinafkahi. Karena tubuh punya foldernya sendiri. Orang yang ibadahnya rajin tapi gak pernah mau olahraga, nanti kalau sakit, ya kita gak bisa ngomong dia kurang ibadahnya dong. Dia gak menjaga badannya karena porsinya masing-masing. Orang yang rajin ibadah tapi pikirannya dia gak tata. Semua dipikirin, yang bukan bebannya dia juga pikirin. Semua serba dia mau pikirin. Kadang dalam hidup ini kita harus belajar cuek juga loh. Ada yang bukan masalah kita, ya udah kita gak usah pikirin. Jadi kalau ada orang stres, bukan karena dia kurang ibadah, dia kurang manajemen pikiran. Jangan sampai seolah-olah ya ibadah tuh yang segala-galanya. Ya udah nggak usah sekolah kalau begitu. Anakmu nggak usah SD, SMP, SMA, nggak usah. Ada doa, ada ikhtiar, ada ilmu. Berdoa, berikhtiar, seperti bekerja, berjuang, dan ada ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bayangkan. Keutamaan ilmu. Perasaan, ada orang yang beribadah tapi kalau misalkan dia nggak menjaga hati, dia kurang mendapat ilmu bahwa sebelum menikah itu butuh konseling pranikah. Harus konseling dulu untuk cek kecocokan. Dia cuma modal yakin, yang penting niatnya ibadah lah, oke, menikah dong. Habis menikah 3 tahun kemudian gugat cerai. Karena gak cocok, dipaksa-paksakan, cuma modal yang penting niatnya ibadah. Oh gak bisa, saya ingin realistis, terserah Anda mau benci saya atau enggak. Gak bisa, semua ada ilmunya. Wong anak kita mau sekolah aja kita persiapkan jauh-jauh hari, dia harus SD, harus lulus SMP, harus lulus SMA, harus kuliah kalau bisa. Untuk anak kita kerja kita persiapkan dia sekolah loh. Nah masa untuk menikah aja sih, nggak ada sekolah nikahnya, nggak ada penatarannya, nggak ada cek kecocokannya, sama aja kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi kalau kapan-kapan terjadi perceraian jangan nyalahin Tuhan loh. Anda nggak ngelibatin Tuhan tapi nyalahin Tuhan. Karena ngelibatin Tuhan tuh luas. Selain sholat istiqoroh juga harus berilmu. Karena petunjuk Tuhan sebagian besar ada di ilmu. Alam bawah sadar. Ada orang yang suka nonton yang buruk-buruk. Suka nonton sinetron azab gitu. Suka nonton sinetron yang kejam-kejam, ibu tiri, mertua yang zolim. Suka nonton yang keburukan-keburukan begitu, film-film yang serem. Lama-lama kita paranoid, negative thinking, susah tidur. Kayaknya mood swing, gak enak gitu. Kayak ada batu ganjelan di dada. Apakah kurang ibadah? Enggak, ibadahnya sih mungkin rajin. Kurang mengelola alam bawah sadar. Karena untuk kelola alam bawah sadar itu adalah seleksi tayangan. Jangan lihat yang buruk-buruk. Jangan suka nonton film horor. Tetangga berantem jangan malah beli popcorn, malah nonton gitu. Hindari orang berantem, orang bertengkar. Jangan lihat, jangan dengar keburukan. Jaga pandangan, jaga penglihatan. Jadi kalau orang belakangan sering merasa sesek, pusing, mumet, mood swing, dia bukan kurang ibadah, mungkin kurang ilmu bahwa harus dijaga nafkah mata, nafkah kuping gitu ya. Nah, mengenai orang depresi, saya kenal seseorang, semenjak dia sakit, istrinya meninggalkan dia. Dia sakit stroke, istrinya pergi, gak mau ngurus dia. Depresi manusiawi.
Orang yang aku cintai, orang yang aku perjuangkan, aku sakit, dia pergi. Tapi apakah dia meninggalkan imannya? Oh enggak. Dia ibadah tetap jalan, dia tetap percaya sama yang di atas. Cuman kan secara manusiawi dia kecewa, depresi. Dan saya nggak berani ngomong kamu kurang iman. Oh nggak berani saya. Jangan-jangan iman dia lebih kuat daripada saya. Dia sedang kecewa secara tarafnya manusiawi. Kadang-kadang kita melihat dia sebagai manusia. Bukan sebagai hamba Allah, hamba Tuhan gitu loh. Ini penting ya, karena kalau dikit-dikit kamu kurang iman, kurang ibadah. Satu, itu menghakimi. Yang kedua, bisa bikin orang benar-benar putus asa dan gak ada harapan lagi. Sudahlah dia dikecewakan oleh orang lain, dia juga dicap bahwa dia gak percaya Tuhan. Itu berat sekali. Bagi Anda yang sedang dijudge bahwa Anda kurang ibadah, karena Anda sedang depresi, Anda kurang ibadah, katanya udah gak usah dengar kata-kata mereka. Mereka gak ngerti apa-apa soal psikologi. Mereka gak ngerti bahwa rohani sama psikologi itu berbeda. Maaf nih ya, kadang-kadang orang yang terlihat terlalu rohani, suka menghakimi orang lain, saya jadi bertanya loh. Kalau Anda cukup rohani ya, harusnya gak menghakimi orang lain. Kalau Anda cukup menjalankan agamamu, harusnya sih tidak menghakimi orang lain. Jadi paradoks gitu loh. Yang ngaku yang paling rajin ibadah tapi menghakimi orang lain gak rajin ibadah. Paradoks aja, aneh aja gitu. Karena saya meyakini orang semakin dekat sama Tuhannya makin jauh dari menghakimi. Gak berani dia menghakimi. Ibadah kita kepada Tuhan itu nyata-nyata adalah suatu kewajiban. Dan ada ibadah yang juga nilainya tinggi, yaitu kita dalam ibadah kita melayani fungsi sosial kita, memperhatikan anak yatim, menyayangi, melayani tetangga, keluarga, teman-teman kita. Itu juga ibadah katanya. Jadi mulai sekarang kita menata diri kita. Kalau kita nggak bisa bantu orang yang sedang depresi, ya udah nggak usah ngomong apa-apa. Nggak bisa bantu, jangan ngomong, jangan ngomongin, jangan menghakimi. Orang yang paling beragama bukan berarti orang yang gak bisa galau lagi. Kita kan manusia, bukan gedebok pisang. Kita kok gak makan bisa lapar kok. Gak tidur bisa ngantuk kok. Gak dihargai orang lain bisa galau juga, masih bisa kok. Digigit nyamuk masih bisa gatel kok. Kita masih membumi, masih nginjek bumi. Karena gini, kita beribadah, sembahyang, ikut kajian agama, biar rohani kita kuat. Kita gak murtad, kita gak meninggalkan Tuhan. Tapi kan di kejiwaan kita ada nih, bisa galau, masih bisa mumet. Itu kan foldernya dunianya tersendiri. Maka tubuh, jiwa, rohani, jiwani, badani. Karena dari zaman dulu udah banyak salah, udah ada kesesatan berpikir. Zaman-zaman saya kecil ada senam kesegaran jasmani. Saya ingat waktu ikut senam itu instrukturnya ngomong, kita senam yuk supaya rohani dan jasmani kita sehat. Ya, dulu saya terima aja sih, nggak ngerti. Sekarang baru kok mereka kayaknya menyesatkan ya. Ayo kita senam untuk menyehatkan rohani dan jasmani. Satu, jiwaninya kok gak disebut, cuma rohani sama jasmani. Jiwaninya kok gak disebut ya. Yang kedua, emang senam bisa nyehatin rohani. Nah, itu salah kaprah banget itu. Anda dengan senam-senam poco-poco gitu, cucuk rowo, kan zaman dulu tuh ibu-ibu kalau senam pakai apa lagunya poco-poco, cucuk rowo macam-macam gitu. Apakah itu menyehatkan rohani Anda? Kan gak nyambung gitu. Training saya di kota-kota, saya selalu dengan beberapa kota yang selalu rame yang ikut. Karena di kota itu tuh melek psikologi. Ada beberapa kota yang kalau kita bikin training tuh yang istri dilarang oleh suaminya. Ngapain ikut begituan? Kamu gak percaya Tuhan gitu. Itu nyata ada loh. Kasihan istrinya jadi gak ikut gitu. Mas aku sih mau ikut, suamiku ngelarang mas. Katanya ikut beginian tuh sesat. Bagi Anda yang belum menikah, nona-nona, cari imam, cari yang mau belajar. Jangan yang sok pinter, karena imam kan harus membimbing, dia harus banyak ilmu. Kok ilmu psikologi jadi bilang sesat, nanti ngurus anak parenting dia gak mau belajar loh itu. Ngurus anak semaunya dia. Hidup tuh harus lengkap, ada doa, ada ikhtiar, ada ngilmu. Ikhtiar kan yang nomor 2 itu adalah berusaha, berjuang, bekerja keras. Nah ada kita ngilmu, kita harus butuh ngilmu. Ada seorang anak laki-laki, saya yakin ibadahnya gak kurang, karena ayahnya itu, oke, selama saya nggak sebut nama nggak apa-apa ya. Beliau itu penceramah, tapi anaknya saya tangani. Anaknya ini nggak kurang ibadahnya. Segala kajian, majelis apa, ikut semuanya. Ibunya selalu membimbing, ikut nak, ikut ini, ikut kajian ini sayang, ikut kajian ini, ikut majelis ini, ikut semuanya. Nggak kurang-kurang, ikut berbagai kajian yang mendalam tentang agama. Tapi dia mengalami kekurangan figur ayah. Dan dia juga ada tekanan karena ayahnya ternyata keras, suka memaksakan kehendak, otoriter. Saya nggak menghakimi ayahnya ya, enggak. Hanya ingin memberikan contoh. Ibadah saja tidak cukup. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak adik, sebagai pasangan tidak
melakukan fungsi kita sebagai keluarga. Jangan sampai nih adikmu, kakakmu, anakmu, pasanganmu ibadah dong, ibadah yang rajin, tapi kamu sendiri tidak menafkahi batin mereka dengan fungsimu sebagai orang tuanya, sebagai adiknya, sebagai kakaknya. Kita terlalu terpatok bahwa ibadah itu selalu yang sifatnya kelihatan sembahyang, kelihatan berdoa, itu yang kita anggap ibadah. Enggak hanya itu. Fungsi-fungsi sosial yang kita jalankan itu juga ibadah. Mengasihi, menyayangi keluarga, melayani sesama itu juga ibadah. Bahkan senyum pun adalah ibadah. Nah, engkau memaksa anakmu ibadah yang rajin, tapi engkau jarang senyum sama anakmu, jarang hangat, jarang menyapa, jarang dengerin dia curhat. Maka ibadahnya nggak utuh sebenarnya. Nah, jadi kalau Anda sekarang sedang merasa galau, tertekan, ada fobia, ada depresi tertentu, jangan merasa bahwa Anda tuh berkekurangan banget, kayak udah gak pantas banget di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Pencipta. Ada sedikit guyon yang mungkin masuk di akal Anda, supaya Anda berhenti mencap diri Anda tuh gak berharga gara-gara Anda depresi, galau, ada masalah psikologis, kayak seolah gak layak. Guyonannya begini, ini lucu-lucuan aja, mohon maaf ya. Orang yang fobia kecoa, apakah dia nggak layak masuk surga? Kan tentu tetap layak ya. Misalkan nih ada seorang bernama Ana. Dia fobia kecoa dari SD sampai kuliah. Sampai sekarang masih fobia kecoa. Tapi dia rajin ibadah tuh. Suatu saat dia meninggal, dikatakan bahwa, oh kamu karena fobia kecoa, berarti kamu nggak layak masuk surga gitu. Orang fobia kecoa, orang tertekan, orang punya kegalauan masalah psikologis, BPD atau bipolar atau apapun, gangguan psikologis yang dia sendiri nggak mau. Karena gak ada orang yang sempurna. Selama dia masih bertuhan, masih meyakini Tuhan Maha Besar, Maha Penyayang, Maha Pencipta, dia tetap layak masuk surga. Karena surga bukan milik orang yang sempurna jiwanya selama di bumi. Karena perihal psikologis sama perihal spiritual, rohani itu dua hal berbeda. Sama seperti tubuh sama rohani juga berbeda. Orang yang sakit stroke ya tetap kalau dia percaya sama yang di atas, dia nanti berhak atas surga. Dia tetap berhak menikmati surga. Orang yang meninggal karena kecelakaan, mungkin maaf, amit-amit tubuhnya hancur. Apakah kehancuran tubuhnya itu membuat dia gak layak masuk surga? Beda folder jasmani sama rohani. Saya kenal seorang ibu ya, dia semenjak suaminya pergi sama mince sama wanita dari dunia lain, dia mengalami, maaf saya terang-terangan aja, udah jadi ODGJ lah di rumah sakit jiwa sekarang. Tapi anehnya, dia sholat rajin. Nah, aneh kan? Mungkin Anda jangan kaget, pernah di Instagram pernah lihat video, mohon maaf ODGJ sholat di jalan, di tepi jalan. Beda foldernya. Ibu ini adalah korban dari suaminya yang selingkuh. Sampai dia tanda petik gila atau ODGJ. Dia, anaknya pun gak dia urus. Karena dia dianggap oleh keluarga gak bisa ngurus. Karena sering ngomong-ngomong sendiri. Karena dikecewakan. Ini memang berat. Karena orang yang sangat fanatis, harusnya kalau dia percaya sama Tuhan gak gila dong mas, gak depresi. Oh jangan ngomong begitu. Saya mendingan belak-belakan ya. Wahai Anda suka ngejudge, menghakimi. Saya juga pengen ngomong, kalau kamu percaya Tuhan, kamu jangan menghakimi dong. Ayo gimana, bisa jawab nggak? Kan nggak bisa jawab Anda. Kan Anda bilang, mas harusnya orang yang percaya Tuhan ya, seperti tetanggaku katanya percaya Tuhan, harusnya jangan depresi dong. Oke, sekarang saya mau tanya balik. Anda paling bertuhan? Kalau iya, harusnya jangan menghakimi dong, betul nggak? Pasti diam, nggak bisa jawab. Jadi rohani, jiwani, dan jasmani itu 3 folder berbeda. Jangan dikait-kaitkan. Orang baik bisa sakit. Malah ada omongan, orang baik tuh sering gak panjang umurnya ya. Kita sekarang gak habis pikir, dia padahal baik, tapi kok umurnya pendek, ya ampun. Kalau bisa umur panjang, dia baik banget orangnya. Ya emang gak ada urusan tubuh sama jiwa. Dia walaupun dia jiwanya baik, tapi dia gak jaga makan, orang yang baik ini bisa sakit. Orang baik gak sakti gitu loh. Jangan digabung-gabungkan dong. Kayak demikian, jadi kesimpulannya, depresi bukan karena kurang ibadah. Sama sekali tidak. Gak ada kaitan, gak ada korelasinya. Kita kalau gak bisa nolong, jangan menghakimi. Nggak ada urusan antara rajin ibadah sama orang pasti sehat jiwanya. Belum tentu. Karena jiwa nggak ada yang sempurna. Paling nggak dia fobia kecoa lah, fobia naik lift, fobia binatang berbulu lah. Paling nggak pasti ada aja gangguan psikologis baik ringan maupun medium. Pasti ada, nggak ada jiwa yang sempurna. Terutama minder atau grogian ngomong di depan umum, public speaking dia takut gitu, gemeter. Pasti ada saja kekurangannya. Tapi di antara semua kekurangan itu yang kita nggak bisa tolerir adalah menghakimi orang lain. Itu susah ditolerir karena itu nggak benar, bikin orang terpuruk gitu. Baik demikian, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya Deddy Susanto _
@pj_official. Di story tuh ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.